tua Pak Najus. Di sini tuh banyak orang-orang tua yang lama, yang masih polos, yang gampang dimasukin yang Ya, para-para bidat. Hmm, memang ya. itulah kenapa Bapak Ibu, saya ada yayasan loh ya, bagi Anda yang memberkati di yayasan kami. Kenapa kerinduan saya itu ingin membantu minimal menyekolahkan anak-anak di kampung paling tidak sampai SMA. Ya. Iya, iya, iya. Karena apa? Biar memiliki memperbaiki pendidikan. Ya, paradigma mereka Ya. betul. Nah, yang kasihan begini ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita membiarkan anak-anak kita ya Kristen dan Katolik ya, mereka dibantu, mereka disekolahkan sama orang-orang yang tidak seiman, lama-lama ujung-ujungnya apa? Ngikutlah orang yang membantu itu. Udah banyak kejadian kayak gitu, dan saya nggak ikhlas saya, nggak ikhlas. Saya nggak ikhlas. Kalau ada anak Tuhan ya, anak-anak kita Kristen dan Katolik lalu pindah, padahal udah di jalan keselamatan itu, aduh, nangis saya Bapak Ibu, nangis. Banyak kejadian kayak gitu. Makanya doakan juga Bapak Ibu. Saya juga dalam proses dan bergumul mau membangun asrama anak-anak juga. Banyak program saya ke depan, memperbaiki pendidikan. Minimal bukan saya buka sekolah ya, enggak. Minimal ada tempat untuk anak-anak tinggal atau asrama, gitu. Ya. Itu udah bahagia. Kalau masalah makanan bisa kok kita nyari di hutan-hutan. Kalau nggak ada bisa cari rebung, bisa cari pakis. Ya. Gitu Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan Yang Yesus typing yang mengganggu ibu itu orang-orang pasti dari seberang itu, saya yakin. banyak juga Bu yang orang kita. Iya, dari kita juga banyak yang iri melihat ibu semakin berkembang untuk maksudnya semakin dikenal. Mereka iri. Jadi mungkin karena iri hati itulah mereka membuat fitnahan-fitnahan yang gak enak gitu. Tapi tetap semangat ya Bu. Jangan pernah menyerah. Selalu. Bilang sama anak-anak saya, Mas, kalau mama nanti ya ada anak-anak saya, ada yang abang, ada yang anak saya perempuan. Kalau mama nanti di dalam pelayanan ini mama difitnah, lalu mama dibuiin masuk penjara, kamu jangan malu ya, saya bilang. Karena mama tidak mencuri, saya bilang. Mama tidak jahat dengan orang. Ya, jangan malu, enggak Ma. Saya tahu mama kok. Mama itu single factor di sini. Dan aku bangga, Ma. Apa saya bilang? Mantap, Cong. Saya bilang gitu. Karena kenapa? Kita melayani ini memang kita sudah siap untuk jadi martir. Ya. Iya. Bahkan saya bilang begini, di saat mama pelayanan, Nak, misi, ya, kemana? Doakan mama. Kalau mama pun tidak kembali, ikhlaskan mama. Coba Bapak Ibu, Anda berani nggak seperti ngomong gitu ke anak saya? Saya nggak tahu di luar sana apakah saya kembali ke rumah atau enggak. Sejujurnya Bapak Ibu, di dalam hati saya tetaplah seorang ibu. Benar. Iya, iya, iya. Tapi saya lebih takut dengan Tuhan. Ya. Saya lebih takut dengan Tuhan. Saya bilang begitu dengan anak saya. Kalau saya pergi kayak kemarin 3 hari, Mas, mama mau pelayanan. Titip adik-adik ya. Saya bilang begitu. Di sini, saya bilang ini sampai tahu nggak Bapak Ibu, percaya nggak? Ini ada sertifikat rumah mama yang di Madura. Kalau mama nggak ada,
kamu jual untuk adik-adik kamu sekolah. Ya. Kalau mama pelayanan, doakan mama kembali. Kalau mama nggak kembali, misalnya mama nggak ada karena dan lain sebagainya, saya bilang, kamulah yang akan rawat adik-adikmu. Kalau kamu kurang dana untuk nyekolahkan adik-adikmu, jual rumah mama yang di Madura ini, nak ya. Bilang gitu. Apa ya Bapak Ibu ya? Melayani Tuhan itu buat diri saya itu harga mati gitu. Ya. Meskipun saya tidak sepintar Anda yang berapologet, meskipun saya tidak sepintar seperti teman-teman yang lain, tapi Tuhan itu baik. Tuhan memberikan kita ini talenta masing-masing. Mungkin saya harus ke turun lapangan. Ya, saya seperti humas ya, hubungan masyarakat. Saya ngobrol dengan orang, memberitakan firman Tuhan dengan caranya saya, ya. Dengan kesederhanaan, karena orang di sini sangat sederhana sekali dan polos sekali, Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita ngomongin Alkitab itu terlalu panjang lebar, pusing nanti orang kampung. Ya. Tanya Ibu Princess itu. Kalau dengan orang kampung nggak bisa kita membawa Alkitab itu panjang lebar menjelaskan. Ya. Panjang lebar gitu nggak bisa, pusing orang kampung. Ibadah lama-lama aja bisa tidur kok. Tapi kalau saya khotbah nggak ada yang tidur sih. Udah Tuhan. Iya. Itu Bapak Ibu. Yang penting gini, satu prinsip yang saya pegang di dalam pelayanan adalah saya harus belajar dulu. Kita kalau masuk kampung Bapak Ibu nggak langsung penginjilan, langsung Alkitab yang kita keluarkan langsung begini, enggak. Kita tengok dulu ini orang jenisnya kayak apa dulu gitu kan. Orang itu kan macam-macam ya, Bu ya. Iya. Ada yang suka dengan berteman dulu, kita main dulu, berteman dulu ya. Kita tengok dulu orangnya bagaimana, pola pikirnya bagaimana, apakah dia toleransi atau bagaimana gitu ya. Dan terus kalau kita membantu orang, jangan kita pengen upah dari dia. Misalnya, oh saya bantu dia, kamu harus jadi Kristen. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan kita membantu orang karena ingin mengkristenisasi. Tidak. Saya sudah mendoakan orang dari beberapa ya, bukan hanya orang Kristen aja. Tetapi biarlah selebihnya itu mau Tuhan ya. Caranya Tuhan. Kita melayani aja ya. Tanpa kita harus memiliki tujuan mengkristenkan orang. Jangan. Nah, nanti ada waktunya Tuhan, orang itu dijamah dan menjadi orang yang percaya. Gitu. Gembala ini tidak pelayanan di mimbar aja kah? Enggak, Pak. Karena masih banyak hal-hal yang di luar mimbar. Yang justru lebih menantang. Mimbarnya Bugem itu bukan ukuran yang itu. Makanya saya kadang gini ya Bapak Ibu ya, yang membuat saya ketawa adalah di saat ada orang atau hamba Tuhan ya, pendeta yang ingin memperbesar gerejanya, yang ingin memperbanyak jemaatnya dengan saling sikut dan lain sebagainya. Kok saya enggak? Biarlah jemaat yang saya layani di kampung itu sedikit tetapi berbobot, sedikit tapi berbobot. Amin. Dan saya pelayan juga, saya senang keluar. Karena kenapa? Di luar itu loh banyak tantangan. Itulah orang di luar itu yang banyak kita harus selamatkan gitu. Bukan hanya jemaat doang. Buat apa kalau kita bermanfaat hanya untuk di kelompok kita doang? Ya kan? Ya enggak. Tapi justru sesuatu di luar sana ini sangat membutuhkan kita. Gitu loh. Dan itulah yang saya ajarkan juga kepada anak-anak saya. Di dalam Kristus kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, udah mau-maunya Tuhan, termasuk hidup kita. Amin. Termasuk hidup kita ini mau-maunya Tuhan loh, bukan mau-mau kita. Kalau saya mau ya Bapak Ibu ya, kalau mau saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saudara, nggak mau saya. Berat. Mendingan jadi emak-emak biasa di rumah. Atau buka warung doang yang nggak kemana-mana. Tapi mau Tuhan beda dalam hidup saya. Ya, tetap aja dong. Kodrat saya ini seorang wanita, kodrat saya seorang ibu-ibu. Ya, tapi Tuhan
Tuhan lebih tahu saya daripada diri saya sendiri. Kenapa saya dibawa dari Madura ke Kalimantan Barat ini? Tuhan tahu, mungkin ada yang maksud Tuhan yang lain. Saya diciptakan bukan hanya seorang wanita saja, tetapi Tuhan ingin memakai saya dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya saya. Ya. Karena saya, kenapa hampir 40 hari? Karena saya bukan Tuhan, Pak. Kan saya bilang, saya bukan Tuhan. Saya mau berdoa misalnya, ada yang sakit disembuhkan, itu bukan saya yang nyembuhkan ya. Bukan. Semua atas kehendak dan atas izin Tuhan. Bukan saya yang hebat. Tidak ada pendeta manapun, pendeta dari kecil sampai yang tertinggi sekalipun, terbesar, terkenal, yang mendoakan itu kesembuhan itu biasa dari pendeta itu, tapi dari Tuhan semuanya. Tidak ada pendeta itu yang hebat. Jangan bangga dengan pendeta, saudara. Anda boleh menggemari, Anda boleh kagum, ya, tapi tidak boleh menyembah pendeta. Amin, saudara. Pendeta boleh hebat, tapi tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Anda boleh bangga, Anda boleh senang, Anda boleh menggemari, boleh. Tapi nyembah pendeta berlebihan tidak boleh. Enggak boleh. Saya bersyukur, berterima kasih, tadi ada Bapak bilang, saya penggemar Ibu Diana, puji Tuhan, terima kasih. Tapi jangan mendewakan saya, jangan mentuhankan saya. Saya hanya manusia, tidak ada apa-apanya. Tanpa si izin Tuhan, saat ini pun saya tidak bisa hidup, saudara. Tanpa Tuhannya orang Kristen, saat ini pun saya nggak ada artinya. Saya ada sampai saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang kita sembah ini. Di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jangan ya. Bagi Bapak Ibu ya, yang ngefans dengan pendeta, yang ngefans dengan apologet, jangan mentuhankan manusia. Tapi Anda boleh memberkati, Anda boleh mendukung. Anda boleh menggemari, senang. Tapi tidak boleh mentuhankan pendeta ataupun apologet. Dukung dalam doa. Kalau Anda mempunyai finansial berlebih, dukung apologet. Dukung pendeta. Jangan saling sikut. Ya. Jangan saling sikut. Tinggalkan pendeta, tinggalkan apologet yang saling sikut. Itu nggak baik. Ingat, kita anak Tuhan. Kita akan dipakai sama Tuhan dengan kuasa Tuhan. Bukan kuasa kita. Kuasa Tuhan. Mau Tuhan. Dukung semua apologet Kristen. Dukung semua pendeta-pendeta yang berjalan di dalam koridornya Tuhan. Tinggalkan apologet, tinggalkan pendeta yang suka mengadu domba, menggosip satu dengan yang lain. Itu tidak benar. Ya. Amin, saudara. Mungkin mau ditambahkan dengan Pak Senowet dengan Pak Majus sebagai apologet di Kristen. Silahkan. Lanjut Pak Majus. Ya, lagi. Ya. Ini tadi saya barusan ngetik, tiba-tiba terlintas ya. Wahai manusia, Tuhan itu hanya satu. Namanya Yesus. Di luar Tuhan itu namanya hantu, dibalik saja. Hantu. Hantu itu di luar Yesus. Di luar Kristen. Kenapa Kristen? Karena Kristen menyembah Yesus. Ya. Yesus itu punya gelar Kristus. Gak ada lagi selain Yesus yang punya gelar Kristus. Ya. Mohon maaf, saya bilang Anda hantu karena memang kebalikan dari Tuhan. Di luar Tuhan adalah hantu. Saya pakai bahasa sederhana, semoga kalian paham itu. Ya, kalian menyembah harusnya kepada yang berkuasa di sorga. Kan tujuan hidup nanti kan meninggalkan dunia ini kan ke sana. Rumah abadi kita di sana. Ya, bukan di sini. Jadi kalian kalau masih mengikut yang sudah dikubur,
Ya, yang tiba-tiba nanti ketemu kalian di neraka sama dia, rasain. Ya, saya cuma mengingatkan, ya, cari Tuhanmu yang betul-betul hidup, berkuasa langit dan bumi, dan dia itu pemilik sorga. Ya. Jadi ayolah kami, Bu Gem, kami semua di sini ya, mengajak kalian yang belum kenal Yesus. Bu Gem ini pengalamannya luar biasa. Tanpa kuasa Yesus mustahil itu terjadi. Tidak mungkin. Dari Madura terdampar ke Kalimantan, bahkan keliling-keliling sekitar negara tetangga, itu kalau nggak karena kekuatan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, nggak mungkin. Makanya saya tadi agak keras ngomong, itu bentuk keprihatinan saya. Ternyata di sana luar biasa tantangannya. Terlebih sesama anak Tuhan. Artinya apa? Yang dikatakan Tuhan Yesus dan juga rasul-rasul tentang serigala berbulu domba, ya, ternyata masih banyak di sana. Itu yang saya prihatin. Nah, saya marah. Kalian sadar ya, kalian mungkin ya yang musuhnya Bu Gem, tapi pura-pura nonton di Komal ini ya, ingat ya, sadar kalian bukan anak Tuhan, kalian anak setan. KTP doang kalian yang Kristen ya. Saya mau keras ngomong, karena apa? Tuhan mengajarkan gitu. Katakan iya, katakan tidak. Kalau Anda membenci Bu Gem, ya sudah kau benci. Jangan pura-pura kau jadi baik sama orang yang kau anggap musuh ya. Kalian itu iblis berarti. Ya, kalian iblis. Karena iblis selalu menyamar. Seperti Yudas 3 tahun ikut Tuhan Yesus, ya, seolah-olah dia itu mengikuti ajaran-ajarannya, tetapi ternyata dia yang menjual Yesus. Apa kata Tuhan Yesus tentang Yudas? Lebih baik orang ini tidak dilahirkan. Paham? Ya. Jadi kalian yang ngaku-ngaku pengikut Yesus padahal kalian itu setan, lebih baik kalian tidak dilahirkan, itu kata Tuhan. Ya, jadi kalau nggak mau dianggap anak setan, bertobatlah. Ubah pikiranmu, ubah hatimu. Ya. Dukung sesama anak Tuhan tuh dukung. Kalau ada di sana melenceng ya gara-gara masalah mungkin rebutan jemaat kata Bu Gem sikut-sikutan, kalian bantah itu, kalian lawan. Bukan begitu cara Tuhan. Paulus pergi kemana, Petrus pergi kemana, itu mereka mencar loh. Berpisah. Saling mendukung. Supaya apa? Kerajaan Tuhan ini tersebar, keselamatan tersebar di seluruh dunia. Coba mereka ngumpul di Yahudi terus. Hah? Nggak mungkin kekristenan menyebar ke dunia ini. Benar nggak? Kalau mereka ngumpul di Yahudi semua, ya, berkhotbah sana sini, cuma di lingkungan Yahudi. Ya, kita semua ini masuk neraka semua, pengikut setan semua. Tapi puji Tuhan, rencana Tuhan itu begitu. Pergilah, kan itu perintah Tuhan Yesus. Seperti yang Bu Gem laksanakan, kan menjalankan amanat agung ini Bu Gem ini. Pergilah. Dia keluar dari tanah Maduranya. Ya, bukan ke tanah kelahirannya dia tuju. Dan dia menjalankan misi itu. Saya hanya manusia biasa, nggak bisa punya kemampuan seperti Bu Gem. Mampu seperti itu. Ya, makanya kita dukung. Kalian harus sebagai anak-anak Tuhan wajib mendukung yang benar gitu loh. Bu Gem ini orang yang betul-betul menyebarkan kerajaan Tuhan menurut kehendak Tuhan yang dalam diri Bu Gem ini. Jangan kalian lawan. Justru kalian harus meluruskan. Apalagi anak-anak Tuhan ini saya ajak ini, anak-anak muda ya masih ini ya. Tadi oke lah di Kalimantan banyak orang-orang tua yang kaku ini. Oke, kita bisa maklum itu. Tetapi anak-anak muda tolong berubah gitu loh. Bikin perubahan di sana ya. Sehingga pelayanan di sana itu bersatu. Saling mendukung. Kecuali tadi dibilang Bu Gem ada saksi Yehova, itu kita sikat. Gitu loh. Di situ ada Wanes, sikat. Kalian bersatu untuk menyikat mereka, gitu loh. Bukan menyikat sesama Tritunggal. Gitu loh, ya. Makanya belajar jadi kekristenan, jangan cuma KTP doang. Kristen-Kristen yang nggak jelas.
Saya sedih loh dengan tetesan air mata kita berkali-kali bugem ini ya. Walaupun menangis masih cantik. Puji Tuhan, awet muda ini resepnya bugem ini karena berkat Tuhan semuanya. Kita dukunglah. Kita dukunglah. Minimal dalam doa itu. Saya pun ya, ada tambahan daftar list doa saya itu tentang ini seperti bugem, Pak Sair berdarah. Itu juga terjun ke lapangan teman-teman sama Bu ini ya menghadapi ini apa namanya Pak Majus, ganasnya itu. mohon izin sebentar saja ngomong-ngomong. Ya, Bu Gen, Bapak silakan, tolong Bu Gen. kasih narasi dulu ya Pak ya. Saya mau ada doa sebentar ya. Saya nggak off cam, saya tetap on cam. Oke, Bunda. Galatia 6 ayat 2 katakan, hendaklah kamu saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudara seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Ayat ini mendorong umat Kristen untuk saling membantu meringankan beban saudara seiman yang mengalami kesulitan atau kelemahan. Galatia 6 ayat 2. Tolong menolong bisa merupakan bantuan materi, emosional atau rohani. Sikap ini mencerminkan kasih Kristus yang mendorong kita untuk peduli pada kebutuhan sesama. Yakobus 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia memfitnah hukum dan menghakiminya. Ayat ini melarang umat Kristen untuk memfitnah sesamanya, memfitnah saudaranya. Memfitnah berarti mengucapkan kata-kata yang tidak benar dan merugikan orang lain. Menyebarkan fitnah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan merugikan hubungan antara sesama manusia. Keluaran 20 ayat 16, jangan kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat ini menegaskan pula bahwa kita harus menghindari perkataan yang salah dan menyesatkan tentang sesama. Fitnah dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerusakan emosional dan bahkan fisik pada korban. Setidak-tidaknya, kalau memang kalian tidak mau bantu, tidak mau support para hamba Tuhan atau para apologet, ya kamu cukup diam. Gak usah kamu nyebar fitnah ke sana ke sini. Gak guna. Yang apologet lakukan adalah mengabarkan firman Tuhan. Yang para hamba Tuhan lakukan, yaitu langsung terjun kepada jemaat. Lalu kalian yang fitnah-fitnah, apa yang sudah kalian buat? Sudahkah kalian support pelayan-pelayan Tuhan yang berada di pedalaman-pedalaman Indonesia? Kalau Anda sebagai seorang Kristen, tapi Anda memfitnah seorang pelayan, Anda bukan kekristenan. Anda tidak menunjukkan karakter Kristen dalam hidup Anda. Cukup Anda dengar, kalau memang Anda nggak suka, ya pergi, turun, jauh. Gak usah Anda menyebar fitnah. Betul. Orang lagi melayani di pedalaman, difitnah. Orang lagi mengabarkan tentang Injil kebenaran, difitnah. Sudah banyak hamba Tuhan juga yang ada di TikTok. Hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, dengan apologet itu saling dukung-mendukung. Nah, kamu yang bukan siapa-siapa malah fitnah-fitnah apologet kan hamba-hamba Tuhan yang ada di yang mereka yang melayani di pedalaman-pedalaman. Ya, apa kalian? Ya. Jadi cukup Anda sebagai
apa? Cukup Anda sebagai pendengar di sini. Pendengar, kalau nggak suka dari komal hamba Tuhan tersebut, seperti yang tadi Ibu Gembala katakan, tinggalkan komal itu. Kalau nggak suka, nggak suka apologet tersebut, ya udah tinggalkan. Jangan sudah nggak suka terus sebarin fitnah terhadap orang itu. Dan itu banyak terjadi di dunia apologetik. Yang kemarin masih sama, yang menyanyi bersama-sama, berdoa sama-sama, tiba-tiba jadi duri dalam daging. Dan masih sampai detik ini masih banyak orang yang ngaku-ngakunya mendukung para hamba Tuhan, para pelayan, dan para apologet, tapi sesungguhnya dia itu adalah cyanida sendiri. Ya. Mendingan kita berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang sama-sama tidak tahu Kristen. Ini banyak, ada yang saya dengar seperti ini teman-teman. Orang itu sudah dibaptis, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diinjili lagi. Dipengaruhi lagi. Ya, dipengaruhi lagi. Jangan ke situ, dia bukan seorang pelayan. Jangan ke situ, dia bukan seorang pendeta. Lah Anda ini siapa? Kita bukan seorang pendeta, kita bukan seorang pelayan. Tapi puji Tuhan dari lisan yang keluar dari para apologet yang bukan merupakan seorang pelayan. Banyak orang yang menerima Kristus, memberikan dirinya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari pemberitaan-pemberitaan apologet yang ada di YouTube dan TikTok. Dan para pemberita-pemberita Injil Jelana. Para pelayan-pelayan yang berada di pelosok. Lalu yang selalu fitnah orang, apa yang lu sudah lakukan? Dengan itu difitnah, dengan ini difitnah, dengan ini difitnah, dengan itu difitnah. Anda bukan seorang Kristen, tapi Anda adalah iblis. Saya nggak peduli teman-teman. Kalau nggak suka dengan Ibu Gembala, nggak suka dengan roti hidup, dengan Noy, ya sudah. Unfollow saja atau blokir saja akun kami, nggak masalah. Masih banyak kok orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Daripada Anda datang sebagai penonton, ngaku-ngaku sebagai Kristen, tapi Anda menyebar fitnah yang tidak pernah kami buat. Ya, hati teman-teman, karena itu adalah perkataan dari Alkitab sendiri. Ya, dalam Yakobus 11, Yakobus 4 ayat 11, saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia memfitnah hukum dan menghakiminya. Yang suka nyebar fitnah siapa? Anda bukan memfitnah Ibu Gembala atau siapapun, tapi Anda memfitnah hukum itu sendiri. Karena Alkitab yang ngomong. Anda mau ngomong seperti apapun, mau fitnah para pelayan-pelayan yang ada di pedalaman-pedalaman, atau mau fitnah apologet siapa, Anda bukan siapa-siapa. Anda adalah sampah. Demikian.